Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan aku mau menceritakan kronologi tentang mantan suami aku yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya juga tiba-tiba keinget semuanya, dan sebelum sidang 2023, sebelum sidang bulan Februari tanggal berapa gitu ya, pokoknya sebelum sidang pertama dia sempat mentransfer uang dan pernah bilang ujuk terhadap aku, mantan suami yang pertama, yang mentransfer aku minimal berapa ya, 2 kali lebih deh, yang mentransfer uang ke aku dua kali lebih, dan aku lupa tanggalnya berapa. Pokoknya sebelum sidang dia sempat ngomong, dan akunya gak pernah ngomong ke pengadilan soalnya kan orang tua udah gak setujui karena kelakuan anaknya, sampai anak aku dan cucu pertama aku telah pulang ke rahmatullah di tahun 2022 bulan Mei. Dan dia sempat ngomong 3 kali lebih sebelum pengajuan ke pengadilan akunya, karena satu, dia kekerasan, tapi dia sempat-sempatnya ngasih aku uang atau berapa nominalnya, karena kan apa ya, aku juga gak sempat ngomong sama pengadilan atau orang tua, gak usah lah, orang kayak gitu tuh harus kasih pelajaran biar dia tobat dulu, atau orang tuanya kalau dia ditinggal bapaknya baru. Terus aku mikir, kok tiba-tiba aku keinget sejumlah uang itu yang apa ya, dengan aku lihat di Google, dan aku ngomong sama konsultasi KUA, itu uang minimal apa sih, uang makan, pakaian, dan tempat tinggal selama 2 kali dia cicil biaya nominal mantan suami aku pernah ngasih ke aku. Waktu itu aku nggak pernah ngomong ke pengadilan soalnya orang tuh udah nggak bisa terima lah, namanya juga aku dikasarin, dan orang tua sana mulutnya kayak gitu. Tapi di dalam Islam itu atau KUA
pengadilan konsultasi, itu hukumnya dosa atau haram. Bapaknya melarang anaknya laki-laki tidak boleh rujuk, itu hukumnya haram karena anaknya sendiri mau rujuk, cuman pihak sananya ya begitu guys, bapaknya sedeng dikit lah istilahnya. Aku lihat-lihat di Google, dia pernah nafkain juga selama 2 kali lebih, nggak tahu, aku lupa ya namanya juga, ada di sini, cuman aku cari-cari transaksinya emang ada sih guys, transaksi dari pihak mantan suami aku yang di Tanjung Priok. Cuman namanya juga itu udah tahun sebelumnya, sebelum pengadilan, kalau nggak salah sih Januari 2023 deh. Pokoknya sebelum pengadilan kan Februari ngajuinnya. Nah dari situ aku cari-cari di Google dan pembahasan hukum terhadap suami itu memberikan uang nafkah sebanyak 2 kali selama masa iddah. Itu akunnya juga dosa sih guys, dan durhaka karena nggak ngomong sama ke pengadilan agama soal nominal transparan dari mantan suami. Soalnya tahu sendirilah pihak sana katanya lagi agak-agak sedeng, ya malumin aja lah. Cuman di sini aku lihat-lihat nih, aku pikir apa yang dia ucap, aku ada di Google sini banyak banget dan aku pelajarin, kok bapaknya dia juga dosa karena dilarang rujuk anaknya laki-laki dari sana. Dia kan mau minta rujuk 3 kali lebih lah sebelum persidangan, cuman bapaknya agak sedeng. Jadi aku baca-baca, dia yang durhaka juga terhadap aku karena ya sebenarnya mau ngasih uang nafkah setiap hari, cuman bapaknya tahu sendiri lah. Tapi dari situ aku pelajarin, aku minta solusi ke KUA tentang rumah tangga aku, yang sebenarnya aku ceritain tuh konsultasi ke KUA, dan apa yang temen ayah aku yang KUA bicarakan terhadap aku sama juga yang ada di Google sini. Jadi aku bingung, apa nunggu bapaknya tiada atau gimana. Cuman menurut aku kalau aku tak ditalak dokhul itu apa sih, semacam berhubungan badan dan punya anak juga, pernah punya anak. Jadi bapaknya yang dosa berat karena dia mau minta rujuk, mau ke
rumah, tiba-tiba bapaknya ngelarang. Nih, di sini ada loh hukumnya dalam Islam. Tuh. Kalau nggak percaya belajar agama biar otaknya encer, jangan keras kepala. Tuh, ada di sini. Kalau bisa konsultasi ke KUA sekitar Tanjung Priok. Coba tanyain. Kalau bapaknya keras kepala ya jangan harap masuk surga, tapi neraka. Kan gitu aja. Gak percaya? Tanya ulama, kiai, dan ustadz. Orang anaknya mau rujuk, tapi di itu hukumnya dosa loh, dosa besar. Loh, di sini ada loh. Terus aku tanya-tanya secara hukum, ya emang dosa bapaknya. Dan dia juga mereka juga yang kena azabnya. Dia pernah kecelakaan kan, kata pengacara aku. Terus aku bilang iya, pernah kecelakaan anaknya sama bapaknya. Terus kata hukum, pengacara hukum, yaitu hukum karma dan hukum azab yang Allah berikan untuk mereka masih berjalan, masih berlanjut. Baca ya. Sudah, tanya Habib, ulama, kiai. Kalau nggak suka sama agamamu, ya udah pindah ke agama lain. Ribet banget. Orang anaknya mau ke rumah malah ngelarang, mau konsultasi dilarang. Ingat buat Pak Suhermanto, ingat Anda pernah menjanjikan aku bisnis, tapi nihil, bullshit. Tapi apa? Anda mau jodohin sama perempuan yang waktu Anda nunjukin fotonya ke saya. Itu saya udah curiga dari awal pernikahan. Suatu saat nanti Anda yang kena azabnya. Anda yang sudah berbohong, Anda juga kena karmanya. Dunia akhirat lillahi ta'ala karena Allah. Karena aku udah konsultasi ke KUA, ngomong baik-baik sama temannya ayah. Dan ya, jawabannya sama yang ada di Google. Tuh, di Google AI. Sama pembacaan, cek aja. Buat anaknya juga ngecek aja. Konsultasi KUA dan lihat di Google, cari tuh sampai tahun jemput. Anda menyesal kan? Saya emang gak menyesal, cuman saya muak dan kecewa berat. Kenapa nggak dari dulu aja? Kalau mau dijodohin sama perempuan yang Anda tunjukkan fotonya, Anda kalau punya adab, punya akhlak,
suatu saat nanti Anda bakalan dibales sama orang lain. Nggak percaya? Ya udah ntar lihat aja di masa depanmu, di masa tuamu, di masa matimu nantinya. Nggak percaya? Dalam Al-Quran pasti ada kok. Nggak percaya? Tanya ulama, ustadz, kiai, habaib, orang pendidikan kayak Pak Soeharto dan orang sana mah katanya jasanya sekolah agama, tapi nihil. Ampun dah. Ya mudah-mudahan aja dengan video ini saya minta klarifikasi A sampai Z dan tentang perselingkuhan antara mantan suami dan sepupu aku. Ngapain di Pademangan Ancol sebelum persidangan atau sesudah persidangan kalau nggak salah yang ke-1 atau kedua gitu. Ngapain? Matanya menduga sembarangan, ya Allah. Gue masih inget lah kejadian lebaran itu. Mau gue bongkar. Nanti tunggu aja tangan mainnya. Dikira gua wanita apaan? Oke guys, gua bakalan nuntut nafkah masa idah, terus nuntut utang, dan dia pernah ngucap, anak Pak Soeharto pernah ngucap tanah yang ada di Pemalang itu aku akan nuntut semuanya, kalau enggak klarifikasi. Lihat aja ntar ada surat Anda jadi soal tanah warisannya yang ada di Pemalang. Dia sempat tanda tangan, kalau dia nggak jujur, gue tuntut ntar ke pengadilan. Ada loh, gue cari-cari, gue buka-buka buku, ternyata ada. Ya Allah, alhamdulillah banget dah. Jadi jangan macem-macem buat Pak Soeharto. Kalau harta Anda selamat, anak Anda harus klarifikasi. Kalau enggak, gua tuntut. Karena gua udah ketemu bukunya. Ketemu buku tanda tangan warisan yang dia ucapkan terhadap aku. Jadi jangan macem-macem. Gue bisa aja nuntut Pak Soeharto ke penjara atas mencemarkan nama baik, dendam sama orang tua saya, dan dendam sama keluarga besar saya. Saya bisa tuntut loh ke pengadilan. Saya punya pengacara, saya punya teman pengacara. Jadi jangan macam-macam. Warisan Anda jatuh ke tangan saya karena anak Anda sudah tanda tanganin yang dia ucap, dan dia pernah sempat ngomong, aku akan ngasih
surat tanah dari Pemalang untuk aku pas selama pernikahan. Apa? Anak Anda udah berjabat tangan loh. Kalau diingkarin, dosa besar. Nggak percaya? Tungguin aja sampai lu mati. Bakalan anak Anda yang akan saya bawa ke polisi. Kalau anak Anda nggak mau bayar utang orang tua selama pernikahan, itu wajib loh hukumnya di konsultasi KUA. Kalau nggak percayain, tanya aja Ustadz, tanya aja ulama. Sebenarnya wajib Anda bayar, anak Anda bayar ke keluarga aku selama pernikahan 1,5 tahun. Terus Anda egonya gede, gengsinya tapi otak Anda ceker ayam. Kalau nggak percaya tanya aja anak Anda, benar gak anak Anda ngomong apa yang aku ucapkan? Benar gak dia pejabat tangan dengan sumpahnya dia di Al-Quran loh? Aku masih ingat loh. Anak Anda mengucapkan sumpah warisan di Pemalang. Anak Anda udah sumpah Al-Quran. Anda yang dosa. Anda yang ingkar janji terhadap Tuhanmu. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak bohong. Kalau anak Anda lupa atau pura-pura bego, ngomong sama aku. Aku jelasin A sampai Z. Kalau nggak mau ngasih uang hutang orang tua dan semuanya, motor anak Anda bakalan saya tarik. Soalnya itu dia pernah ngomong sumpah Al-Quran dari tanah warisan, rumah, motor, buat aku semua di Al-Qurannya dia sendiri loh. Aku mah sebenarnya nggak mau, cuman dia paksa untuk bersumpah di dalam Al-Quran selama pernikahan. Kalau dia cerain aku, habis hartamu. Kalau mau macem-macem, mau ngatain gua apapun, habis hartamu. Aku bisa tuntut semuanya. Ada tanda tangannya dia, ada rekamannya. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak bohong. Aku nemuin file rekamannya dia saat jumpa Al-Quran. Dia juga dosa kalau dia bohong sama aku. Cuma aja.
dia bakalan dosa. Kalau dianya nggak inget, risikonya Al-Qur'annya dia masih ada di aku. Sumpah, aku nggak bohong. Dia pernah sumpah Al-Qur'an warisan dia sendiri untuk aku. Saking sayangnya sampai sekarang. Tapi aku masih inget gedek sama bapaknya. Bapaknya bukannya taubat, malah kayak ngono. Ya kalau anak Anda nggak nggak mengakui perbuatannya ini itu, nggak setuju-jujurnya dia pernah sumpah Al-Quran, semua warisannya ya atas nama aku. Dia pernah ngomong, dan dia juga pernah liatin aja kalau berani macam-macam sama aku mah aku setor transaksi transaksi dia kirim ke aku masih ada loh. Terus aku setor tanda tangannya dia, perjanjian dia terhadap aku masih aku simpen loh. Terus dia bersumpah di Al-Quran, aku ada videonya. Mau aku sepil, aku sebarin, aku viralin. Oh mah gini-gini diem-diem ngerekam, nggak bodoh. Enak aja ngatain gue kayak gitu. Ngatain aku agak sedeng lah apa segala macam. Liatin aja berani macam-macam gue sebarin ke sosial media. Apa? Anda yang dosa sekeluarga besar. Soalnya anak Anda sudah sumpah Al-Quran lah. Kalau dia carain aku, dia yang dosa di alam kubur. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Dia yang minta, dia cinta mati sama aku. Tapi Pak Soeharto yang maksa. Semua yang ada di Google itu nyata loh. Hukumnya, hukum agama Islamnya, hukum pidananya, semua ada. Siap-siap aja lah aku yang menang di pengadilan agama dan negara.